Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Zulaika dari kelas MA 22A7 ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pengantar Ekonomi. 1. Jelaskan pernyataan normatif dan positif yang dilengkapi 3 contoh untuk keduanya. Pernyataan positif, pernyataan mengenai fakta-fakta yang wujud masyarakat dan oleh karenanya dapat dibuktikan dengan memperhatikan pernyataan yang berlaku. Pernyataan normatif merupakan suatu pandangan subjektif atau value judgment. 1. Tahun 2023 prediksi Bank Dunia akan terjadi resesi. Bagaimana pernyataan positif dan normatif? Positif, banyak pakar ekonomi telah memprediksi bahwa dunia akan menghadapi ancaman resesi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. Diketahui hampir seluruh negara maju dan negara berkembang akan mengalami resesi ekonomi. Bank Dunia mencatat resesi ekonomi disebabkan karena bank-bank sentral di seluruh dunia secara bersama-sama menaikkan suku bunga sebagai salah satu respon terhadap inflasi. Normatifnya, berikut cara untuk mengatasi resesi ekonomi. Yang pertama, memperkuat daya beli dengan belanja besar-besaran. Yang kedua, mengembalikan kepercayaan dari investor. Yang ketiga, membantu UMKM. Yang kedua, setiap hendak mau lebaran, harga daging naik. Bagaimana pernyataan positif dan negatif? Positifnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Juan Permata Adoye membeberkan sejumlah penyebab. Pertama, lonjakan harga dipicu naiknya permintaan di periode Ramadan. Permintaan daging ayam selama masa pandemi juga turut menaikkan harga daging ayam di tingkat konsumen. Normatifnya, 1. Memperbaiki kebijakan impor yang selama ini dilakukan. Yang kedua, mengatur ulang regulasi terkait rantai pasokan. Yang ketiga, revitalisasi daging dan mendorong pembukaan peternakan di daerah pusat konsumsi daging sapi. Ketiga, tahun 2022 bulan September BBM naik. Bagaimana pernyataan positif dan normatifnya? Positifnya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak yaitu BBM, subsidi maupun non-subsidi. Harga BBM secara resmi mengalami kenaikan per hari. Pak Jokowi mengaku tetap ingin agar harga BBM tetap berada pada level saat ini. Namun, Pak Jokowi menegaskan kas keuangan negara sudah menanggung beban yang cukup berat karena beban subsidi BBM yang naik hingga 3 kali lipat. Normatifnya, pengalihan subsidi BBM menurut Niki harus diikuti dengan penyampaian kompensasi untuk rakyat miskin yang tepat dapat didakan program pelindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak dan kebijakan pengendalian harga komoditas untuk menekankan inflasi. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Jumlah pembeli meningkatkan jumlah yang diminta pada setiap harga yang berlaku dan menurunkan jumlah yang diminta pada setiap harga yang berlaku. Yang kedua, pendapatan rata-rata setiap masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Yang ketiga, selera masyarakat yang selalu berubah-ubah sangat berpengaruh pada permintaan. Yang keempat, ada kualitas barang. Permintaan barang kualitas baik meski harga yang sedikit mahal akan tetap tinggi. Sedangkan barang berkualitas rendah dan mudah rusak, permintaannya akan tetap rendah sekalipun harganya murah. Yang kelima, ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat berpengaruh ke permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, ada ekspektasi terhadap berbagai faktor yang dimana yang akan datang akan menyebabkan perubahan permintaan. Yang kedua, ada faktor-faktor mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi membuat harga barang menjadi mahal. Jika tidak banyak konsumen yang bisa membeli barang berharga tinggi, permintaan pun rendah. Yang kedua, ada teknologi. Peningkatan teknologi akan berdampak pada penurunan biaya atau peningkatan produktivitas. Yang ketiga, ada jumlah penjual. Meningkatkan kuantitas yang disediakan pada setiap harga. Yang keempat, ada ekspektasi di masa yang akan datang. Ekspektasi terhadap faktor di mana yang akan datang akan menyebabkan perubahan penawaran.